Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintika Nurulsari dari Prodi Administrasi kelas 2A dengan NIM 2009906. Di sini saya akan membawakan materi pada bab 8 perilaku organisasi mengenai ganjaran dan moral kerja dalam organisasi. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu pengertian ganjaran, faktor-faktor yang mempengaruhi besaran ganjaran, tujuan pemberian ganjaran, hubungan ganjaran dengan kinerja, pengertian moral kerja, faktor-faktor moral kerja, serta hubungan moral kerja dengan produktivitas kerja. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian ganjaran. Ganjaran atau imbalan atau penghargaan adalah sesuatu yang didapatkan oleh pegawai atau anggota organisasi karena dia telah melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan organisasi baik dalam bentuk uang, material maupun non-material. Dalam penyelenggaraan bisnis, ganjaran merupakan pengeluaran dan biaya bagi perusahaan. Perusahaan mengharapkan agar ganjaran yang dibayarkan memperoleh imbalan prestasi kerja yang lebih besar dari karyawan. Jadi, nilai prestasi kerja karyawan harus lebih besar dari ganjaran yang diberikan perusahaan supaya perusahaan mendapatkan laba dan mutu perusahaan yang terjamin. Ganjaran dapat pula diartikan sebagai balas jasa yang dapat menghasilkan kerjasama dan prestasi kerjasama bagi anggota karyawan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu pengertian ganjaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Armstrong pada tahun 2009. Menurutnya, sistem imbalan terdiri dari sejumlah proses dan kegiatan yang berkaitan secara integratif untuk memastikan bahwa manajemen imbalan dilakukan secara integratif dengan keuntungan organisasi dan orang-orang yang bekerja pada organisasi di sana. Lalu yang kedua, menurut Kamus Oxford Online, yaitu suatu hal yang diberikan sebagai pengakuan atas layanan, usaha, atau prestasi. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besaran ganjaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besaran ganjaran diantaranya yang pertama itu penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pencari kerja lebih banyak daripada lowongan pekerjaan, maka ganjaran akan relatif kecil. Maka sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka ganjaran relatif semakin besar. Yang kedua yaitu kemampuan dan kesediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat ganjaran akan semakin besar. Yang ketiga yaitu organisasi karyawan. Apabila organisasi tersebut kuat dan berpengaruh, maka tingkat ganjaran akan semakin besar. Yang keempat yaitu produktivitas karyawan. Jika produktivitas baik dan banyak, maka ganjaran akan semakin besar. Sebaliknya, jika produktivitasnya buruk serta sedikit, maka ganjaran akan semakin kecil. Yang kelima yaitu pemerintah dengan undang-undang keputusan presidennya. Pemerintah dengan undang-undang dan keputusan presiden menetapkan besarnya batas upah jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari tindakan semena-mena. Yang keenam yaitu biaya hidup. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat ganjaran semakin besar. Misalnya seperti di Jakarta, biaya hidupnya karena besar, maka ganjarannya juga akan lebih besar daripada di kota-kota kecil yang lain. Lalu yang ketujuh ada posisi jabatan karyawan. Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi otomatis akan mendapatkan ganjaran yang lebih tinggi juga. Nah, faktor yang kedelapan yaitu pendidikan dan pengalaman karyawan. Jika si pegawai tersebut memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan pengalaman yang lebih lama, maka ganjarannya juga akan semakin besar. Lalu faktor yang ke-9, kondisi dan perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju, maka tingkat upah juga akan semakin besar. Nah, sebaliknya, jika perekonomian kurang maju, maka ganjarannya juga akan menurun.
Nah, yang ke-10, jenis dan sifat pekerjaan. Jenis dan sifat pekerjaan itu juga akan mempengaruhi besaran ganjaran. Misalnya, sifat pekerjaannya yang lebih sulit akan mendapatkan ganjaran juga yang lebih tinggi. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tujuan pemberian ganjaran. Tujuan pemberian ganjaran yang pertama yaitu adanya ikatan kerjasama. Dengan pemberian ganjaran, terjalinlah ikatan kerjasama antara majikan dan karyawan. Karyawan harus memberikan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan majikan wajib membayar ganjaran sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Yang kedua, kepuasan kerja. Dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Yang ketiga, pengadaan efektif. Jika program ganjaran ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang berkualitas untuk perusahaan akan lebih mudah. Lalu, tujuan yang keempat adalah motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, maka manajer juga akan lebih mudah memotivasi bawahannya. Lalu, tujuan yang kelima yaitu stabilitas karyawan. Prinsip ganjaran yang adil dan layak akan mempengaruhi stabilitas karyawan. Yang keenam, tujuannya yaitu disiplin. Jika ganjaran cukup besar, maka disiplin karyawan juga akan semakin baik. Lalu, tujuan yang ketujuh yaitu pengaruh serikat buruh. Dengan adanya program ganjaran yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Lalu tujuan yang ke-8 adalah pengaruh pemerintah. Jika program ganjaran sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan, misalnya menetapkan batas upah minimum. Nah, dengan demikian, dari uraian tujuan-tujuan pemberian ganjaran itu dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian balas jasa atau ganjaran seharusnya memberikan kepuasan kepada semua pihak. Misalnya, karyawan dapat memenuhi kebutuhan, pengusaha mendapatkan laba, peraturan pemerintah yang ditaati, serta konsumen yang mendapatkan barang yang baik dan harga yang pantas. Selanjutnya, pembahasan yang keempat mengenai hubungan ganjaran dengan kinerja. Program ganjaran atau balas jasa pada umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan dan masyarakat, bukan tujuan salah satu pihak saja. Supaya tujuan tercapai dan dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak, seharusnya program ganjaran ditetapkan berdasarkan prinsip adil dan wajar, yang sesuai dengan perburuhan serta memperhatikan faktor internal dan eksternal organisasi. Ganjaran dalam organisasi harus dapat menjawab pertanyaan apa yang mendorong seseorang dalam bekerja dan mengapa ada orang yang bekerja keras sedangkan orang lain bekerjanya biasa-biasa saja. Nah, Peterson dan Pullman dalam Melayu tahun 2005 mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki kemauan untuk bekerja karena hal-hal berikut. Yang pertama yaitu the desire to live, artinya bahwa keinginan untuk hidup merupakan keinginan utama dari setiap orang. Manusia bekerja untuk dapat makan dan minum agar dapat melanjutkan hidupnya. Yang kedua, the desire for possession, keinginan untuk memiliki sesuatu merupakan keinginan manusia yang kedua dan menjadi sebab mengapa manusia bekerja. Yang ketiga yaitu the desire for power, keinginan akan kekuasaan merupakan keinginan selangkah di atas keinginan untuk memiliki dan mendorong seseorang untuk bekerja. Lalu yang keempat adalah the desire for recognition, artinya keinginan akan pengakuan merupakan jenis terakhir dari kebutuhan dan juga dorongan untuk bekerja. Nah, dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap pekerja mempunyai motif dan kebutuhan tertentu dan mengharapkan kepuasan dari hasil pekerjaannya. Adapun kebutuhan yang dipuaskan dengan bekerja akan menghasilkan 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisik dan keamanan. Menyangkut kepuasan kebutuhan fisik atau biologis seperti makan, minum, tempat tinggal, dan semacamnya, di samping kebutuhan rasa aman dalam menikmatinya. Yang kedua, yaitu kebutuhan sosial. Karena manusia tergantung satu sama lain, maka terdapat berbagai kebutuhan yang hanya bisa dipuaskan apabila masing-masing individu ditolong oleh orang lain. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan egoistis. Berhubungan dengan keinginan orang untuk bebas untuk mengerjakan sesuatu sendiri dan untuk puas karena berhasil menyelesaikannya.
kepuasan-kepuasan ini dapat dinikmati di luar pekerjaan, di sekitar pekerjaan, dan melalui pekerjaan. Kebutuhan fisik terpuaskan di luar pekerjaan. Kebutuhan sosial terpuaskan melalui hubungan pribadi di sekitar pekerjaan. Sedangkan egoistis terutama terpuaskan melalui pekerjaan. Nah, pembahasan yang kelima yaitu mengenai pengertian moral kerja. Moral kerja pegawai dalam bahasa Inggris berasal dari kata moral employee. Moral kerja memiliki makna sikap anggota organisasi atau pegawai terhadap kondisi yang ada dalam organisasi. Moral kerja dalam kajian perilaku organisasi adalah semangat kerja. Semangat kerja dalam organisasi merupakan suatu kondisi yang dapat berubah seiring dengan perkembangan kondisi organisasi yang dipersepsi oleh anggotanya. Selanjutnya yaitu ada proses pembentukan moral kerja. Pertama, persepsi terhadap organisasi secara umum dan secara khusus. Kemudian muncullah perasaan dan kepercayaan terhadap organisasi tersebut. Nah, lalu akan timbul gairah dan kemauan sebagai respon terhadap kondisi organisasi yang dipersepsi individu. Lalu terbentuklah moral kerja pegawai. Nah, seperti itulah proses pembentukan moral kerja. Pembahasan yang keenam yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi moral kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi moral kerja menurut Rawls pada tahun 1976. Yang pertama yaitu sikap umum pekerja terhadap pekerjaan. Yang kedua, sikap umum pekerja terhadap pengawasan yang diterima. Yang ketiga, tingkat kepuasan standar kerja. Yang keempat, tingkat pertimbangan supervisor atau atasan yang diperlihatkan dan diberikan terhadap bawahannya. Yang kelima, tingkat tekanan dan beban kerja. Yang keenam, perlakuan yang diberikan manajemen kepada para pekerja. Yang ketujuh, tingkat harga diri atau kebanggaan pekerja dalam perusahaan dan di dalam aktivitasnya. Yang kedelapan, tingkat kepuasan pekerja terhadap upah atau gaji. Yang kesembilan, reaksi pekerja terhadap jaringan komunikasi formal dalam organisasi. Yang kesepuluh, tingkat kepuasan kerja dari para pekerja. Yang kesebelas, kepuasan kerja dalam hal kemajuan dan terhadap kesempatan untuk maju lebih lanjut. Dan yang terakhir, sikap pekerja terhadap rekan sekerjanya. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi yang menentukan moral kerja. Menurut Drake and Cousins pada tahun 1998. Yang pertama yaitu faktor organisasi itu sendiri. Yang kedua, kegiatan-kegiatan mereka sendiri ketika bekerja maupun setelah bekerja. Yang ketiga, sifat pekerjaan. Yang keempat, teman-teman sejawat mereka. Yang kelima, kepemimpinan atasan. Yang keenam, penerapan aturan. Yang ketujuh, konsep. Dan yang kedelapan, pemenuhan kebutuhan pribadi. Selanjutnya, hubungan moral kerja dengan produktivitas kerja. Konsep moral kerja sering dikaitkan dengan kesejahteraan, kepuasan, dan perasaan menjadi bagian dari organisasi. Manifestasi moral kerja dapat terwujud dalam berbagai bentuk seperti antusiasme, komitmen, kepedulian untuk pekerja, dan dedikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dari hasil survei menurut Herzberg dalam Gellerman tahun 1984 menunjukkan bahwa 54% menunjukkan moral yang tinggi berkaitan dengan produktivitas yang tinggi, sementara 35% menunjukkan bahwa moral tidak berhubungan dengan produktivitas, dan 11%-nya menyebutkan bahwa moral yang tinggi berhubungan dengan produktivitas yang rendah. Hubungan itu tidak mutlak, tetapi terdapat cukup banyak data yang mendukung bahwa memberi perhatian pada karyawan berpengaruh terhadap meningkatnya output karyawan. Korelasi yang rendah itu berarti bahwa selain sikap kerja, tentu banyak faktor lainnya yang juga mempengaruhi produktivitas kerja para pegawai. Kedua variabel ini dapat digambarkan melalui bagian berikut. Nah, yang pertama ada persepsi pegawai. Nah,
persepsi yang pertama yaitu persepsi terhadap faktor yang menyenangkan dari organisasi baik terhadap dirinya maupun rekannya. Persepsi ini akan menimbulkan moral yang tinggi. Dan persepsi yang kedua juga sama, persepsi terhadap tingkat kepuasan yang diperoleh akan memberikan moral yang tinggi. Nah, efek dari moral ini yang pertama, tingkat kerjasama yang tinggi, mematuhi peraturan perusahaan, berhati-hati dalam menangani peralatan milik perusahaan, memiliki rasa setia dan hormat sebagai seorang karyawan di perusahaan tersebut, adanya hubungan kerjasama yang harmonis, bekerja tanpa keluhan, serta mengurangi pergantian karyawan, kemangkiran, dan absen. Lalu persepsi yang ketiga yaitu persepsi terhadap kemungkinan untuk mendapatkan ganjaran. Persepsi ini termasuk ke dalam level moral yang rendah. Adapun efek dari moral tersebut yaitu kurangnya kerjasama, malas dalam mematuhi peraturan perusahaan, mengabaikan tujuan dan sasaran perusahaan, lalu kurang perhatian dan minat terhadap rekan kerja, meningkatnya keluhan dan tidak ada gairah dalam bekerja, serta meningkatnya pergantian karyawan, kemungkinan dan absen. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.